kami harus bekerja dengan semua pihak. Kenapa? Karena yang harus dilindungi ini begitu kompleks ya, begitu luas ya wilayahnya. Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas, kondisi demografi Indonesia yang begitu heterogen, menyebabkan kami harus dibantu dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami menjalin kerjasama baik dengan lembaga swasta, pemerintah, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam rangka untuk bisa menjalankan program negara ini, memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang bekerja di Indonesia. Data yang atau lembaga yang memiliki tugas dan memang memiliki data yang valid adalah dari BPS. Data dari BPS sangat penting dan sangat berarti bagi kita, BPJS Ketenagakerjaan, dalam rangka untuk melihat potensi dari tenaga kerja yang harus dilindungi, Pak. Seringkali kita dengar jumlah tenaga kerja, misalnya sekarang berapa terakhir, 120 juta. Nah, 120 juta itu apakah harus di-cover semua oleh BPJS Ketenagakerjaan? Apakah BPJS Ketenagakerjaan harus menjangkau semua itu? Dan dari 120 juta ada di mana? Nah, detail dari demografi tenaga kerja inilah kami sangat membutuhkan untuk membuat suatu strategi, untuk membuat suatu kebijakan yang tepat sasaran untuk dilakukan. Sangat menyambut baik Bapak penandatanganan nota kesepahaman ini, karena pada intinya tugas dari BPS adalah menyediakan data bagi semua pihak. BPS akan sedih kalau datanya tidak dipakai, karena itu kita sangat menyambut baik bahwa BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai peran penting untuk memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja itu menggunakan data BPS. Untuk diketahui Bapak bahwa di BPS banyak sekali data-data yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kondisi tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama yang sering dikutip oleh media massa itu adalah kondisi tenaga kerja yang kita hasilkan dari survei Angkatan Kerja Nasional. Jadi dari survei itu kita lakukan 2 kali setahun, pada bulan Februari dan pada bulan Agustus. Inti dasarnya sebetulnya survei itu adalah menyajikan angka pengangguran terbuka yang menjadi salah satu indikator pembangunan utama. Ya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam, di situ banyak sekali karakteristik penduduk yang bekerja yang saya yakin akan sangat bermanfaat untuk BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya dari komposisi ketenagakerjaan itu 58% tenaga kita adalah bergerak di sektor informal, ya, informal. Kalau kita ingin memberikan jaminan sosial kepada penduduk formal cenderung lebih mudah. Tetapi kalau harus memberikan jaminan sosial kepada penduduk yang informal, saya tidak tahu bagaimana proses, tantangannya akan luar biasa sekali ketika sebagian besar penduduk itu bekerjanya adalah di sektor pertanian dan perdagangan.